Yeskiel pasal 3 ayat 16 sampai dengan 21. Sesudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat. Supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan dia berbuat curang dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakan tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup. Sebab ia mau menerima peringatan dan engkau telah menyelamatkan nyawanya. Bapa, terima kasih buat firman-Mu karena tema hari ini adalah semua seizin Tuhan. Judulnya adalah pilihan hidup atau mati suri. Biar sekiranya engkau mementeraikan kami di dalam Yeskiel 3:18, kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut bertanggung jawab atas nyawanya daripada Bapa. Keadilan-Mu itu luar biasa dan dahsyat. Sekiranya kami bisa mengenal Engkau lewat firman-Mu, bertahap demi bertahap Engkau buka terus hingga kami tahu arti dari kesetiaan bersama Engkau, hingga kami tahu arti dari dekat kepadamu, hingga kami tahu apa yang menjadi kehendak-Mu dan kami mau belajar. Dalam nama Tuhan, singkapkan yang terselubung dan yang tersembunyi oleh bilur-bilur-Mu di atas kayu salib. Engkau sudah mementeraikannya. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, biar sekiranya Engkau pakai lidah bibir hamba-Mu untuk memperingatkannya dan memberi nasihat. Yang percaya kita sama-sama berkata amin. Di kemuliaan Tuhan, saudara, silakan duduk kembali. Shalom. Lemes? Ngantuk? Kemarin saya ngantuk terus seharian karena saya minum obat. Karena apa? Karena kena MAH, saudara. Jadi perut perih, terus karena dokter kasih obat supaya bisa istirahat. Kalau enggak gitu guini terus, saudara. Jadi saya mohon maaf kalau ditipu enggak bisa, jangan MARAH ya, saudara. Karena itu berbahaya sekali ya buat kesehatan manusia. Amin. Jadi judul hari ini adalah pilihan hidup atau mati suri. Ayo saudara, milih mana? Hidup atau mati suri? Aduh, amit-amit Bu, ya enak hidup daripada mati suri, betul enggak? Apa sih mati suri itu? Mari kita akan sama-sama bisa menilai diri kita, bukan menilai orang ya. Enggak, saya enggak suruh menilai orang. Menilai diri kita. Kita itu hidup atau mati suri, ya. Di dalam kitab Yeskiel ini menerangkan bahwa orang yang memiliki cinta Tuhan itu
harus benar-benar mengenal, benar-benar tahu apa yang direncanakan Tuhan di dalam hidup kita. Loh Bu, Ibu enak bisa ngomong-ngomong. Siapa sih yang bisa ngomong-ngomong? Saya juga sama dengan kalian. Jadi saya juga kadang kalau mau berdoa, tanya Tuhan nggak dijawab, nggak diomongin apa-apa, ya sudah mengalir. Tapi bukan berarti tak tunggu ya Tuhan ngomong apa. Nggak juga seperti itu saudara. Tapi ketika kita menjadi milik Tuhan, kita itu harus selalu menyapa Tuhan di setiap waktu, setiap hari, setiap saat. Kenapa? Karena semua yang kita alami itu seizin Tuhan. Ini kan temanya semua seizin Tuhan. Jadi pilihannya itu adalah kamu hidup atau mati suri. Ya, kalau hidup itu berarti kehidupan kamu itu ada perkembangan. Saudara tahu, pernah enggak saudara menanam biji kacang di kapas? Pasti pernah ya, itu kan ada PR kita di sekolah. Kalau ada kehidupan, maka kacang itu akan bertunas. Dan tunasnya tidak mungkin mengkong sana mengkong, tapi lurus. Saya itu terus lurus, baru daun-daunnya, lalu bercabang-cabang. Nah, demikian juga hidup kita. Kita ini perlu konseling. Oh ya, tidak apa-apa, kata Tuhan. Nah, harus si hima. Aku akan berikan solusi saat konseling. Nah, apa itu? Tetapi kamu harus melakukannya. Dan tidak boleh karpe dewek. Lalu kalau kita menjadi anak Tuhan, apa yang kita lakukan? Aku tuh sering doa loh Bu, tapi kenyataannya, nah itu berarti saudara menuntut Tuhan. Tuhan gimana memberikan izin pada kita kalau kita karpe dewek? Kita mau kasih, Tuhan itu mau ngasih sesuatu tapi kita cerewet. Tuhan mau menunjukkan karyanya yang besar tapi kita menuntut. Bisa nggak masuk kira-kira? Nggak bisa. Itu logika aja. Tapi Tuhan itu penuh kasih. Tuhan itu adil dan bijaksana. Di sini kalau kita lihat di Yeskiel perhatikan 16 sampai 21 ini maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau di antara kamu itu ada orang yang dosa, kamu itu penjaga kaum Israel. Maksudnya penjaga kaum Israel itu bukan kok tentara gitu sudah jagai orang-orang supaya sih nggak bener, bukan. Penjaga Israel, kaum Israel itu adalah umat pilihan Allah, sama dengan umat pilihan Allah. Jadi kalau umat pilihan Allah berarti kita punya terang, betul nggak? Kita punya terang, tidak boleh emosi tingkat tinggi, tidak boleh ngamuk-ngamuk, tidak boleh godok, tidak boleh nyesel, tidak boleh dendam. Itu salah satunya, itu Tuhan tidak bisa masuk. Karena di dalam pikiran kita yang ada adalah emosi tingkat tinggi. Di dalam pikiran kita adalah depresi tingkat tinggi. Akhirnya asam lambungnya kumat. Nah kalau saya asam lambung kumat karena saya sering puasa dan selalu melanggar makannya. Jadi kita itu sadar bahwa sebetulnya Allah itu memberikan kita itu penetapan. Tuhan menetapkan apa? Langkah yang padanya gitu. Jadi Tuhan itu menetapkan firman-Nya itu ya dan amin. Dia akan menetap dalam hidup kita dan dia yang akan maju ke depan, bukan kita yang maju tapi Tuhan. Jadi tidak perlu ngeyel. Tahu ngeyel? Wah aku ini sudah doa, wah aku ini tidak bisa saudara. Saya sering katakan itu kenapa? Karena Tuhan ini bilang nabana ugu desi olehim. Paceklik ini sudah tiba. Nanti belum 666 itu lebih parah. Jadi sekarang ini kamu persiapkan dirimu digembleng kasarannya. Ya kalau Gatot Kaca ya, Gatot Kaca saya ingat pernah itu lihat itu orang tua saya yang suka wayang. Dia anaknya ikut-ikut lihat. Saya bingung kenapa ya namanya Gatot Kaca itu kok dibakar dengan api itu ya, dimasuk ben sakti katanya papa gitu. Itu kan kisah pewayangan. Nah kalau dalam kita juga perlu pembakaran. Dan pembakaran itu bukan api yang sungguhan, tapi api dari surga itu tidak menghanguskan, tapi membentuk
jati diri kita, tubuh kita kuat, roh kita juga bisa memerangi penguasa roh yang tidak kelihatan, dan juga nyawa kita tuh diselubungi dengan kemuliaan Allah. Siapa yang nggak mau? Semua pasti mau, betul nggak? Tapi bagaimana cara supaya kita mendapatkan itu? Jadi saudara harus jadi terang dulu. Jangan sampai kayak anak kecil. Tahu ada cerita anak kecil yang suka nodong papanya, ya. Kamu nggak boleh ngerokok. Akhirnya dia tenang, ya rokok sampai dihabisin. Terus habis dipelites sampai kaki dijegerang. Loh, papa dewek yang ngerokok, ya minum-minum. Ya bodoh ya itu, babuk. Jadi kalau kita menjadi anak Tuhan terang, kita harus menyelesaikan masalah kita secara kedagingan. Oh iya, aku ini suka tersinggungan. Ya sudah, sing sabar dan gitu. Oh iya, aku ini suka mukulan. Ya sudah, ojo mukul kan gitu. Jadi hal-hal yang jelek itu tidak ditahan, tapi diputuskan. Amin. Jadi kalau hidup kita di dalam pembaruan, itu namanya pembaruan. Kalau kita tumbuh terus, pembaruan ada, tunas itu ada, pasti akan berbuah. Tapi kalau pembaruan itu ada, sakarep-karep dia, ya benar subur, ketokane gagah, ketokane cantik, ketokane, tapi keropos. Kenapa? Karena tidak punya turunan. Kenapa? Karena tidak punya buah. Jadi kita mulai mengerti bahwa dalam Yesaya pasal 3 ayat 16 sampai dengan 21 ini menerangkan bahwa hidup manusia itu harus saling apa? Memaafkan, saling menasehati. Jadi tidak boleh ada kata kotor yang keluar dari mulut kita. Kalau ada ya apa Bu? Aku gak wani Bu. Lah aku mau ojo. Kamu kata kotor, waduh gitu. Ya apa? Tinjuni keluar. Nah berdoa, doain di tangan. Ya kayak anak sekolah minggu. Saya kalau ada orang nangis-nangis, gelar sampai 2 jam ngoceh-ngoceh. Sudah habis Bu, sekarang Ibu yang ceramah. Saya nggak mau ceramah. Tuhan cuma bilang, lipat tanganmu, tunduk kepalamu, tutup matamu, hatimu berserah pada Tuhan, buat misbahmu menyala. Duh ya apa caranya, aku sumpah kayak gini, suruh nyanyi-nyanyi, tidak bisa. Ya memang nih. Tapi kalau dengan keadaan kamu stres, depresi, kamu nyanyi membuka hati, beda saudara. Pernah enggak saudara? Ya. Kalau kita sedih, lagi ada masalah, kamu nyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Tapi sendeling, aduh, aku ini masih punya tanggungan ini. Bisa masuk hadirat Tuhan. Terus, ku mau cinta Yesus selamanya. Duh, ya apa ini? Pikiranku, kayak enggak nutup, umurku sudah sakit. Bisa hadirat Tuhan masuk? Enggak bisa. Yang masuk adalah kekhawatiranmu. Jadi mari kita membuka hati kita belajar untuk dewasakan iman kita. Ya, ku mau cinta Yesus selamanya. Ya, aku sudah cinta Tuhan apa enggak ya? Itu namanya menyenangkan hati Tuhan. Diulang lagi, ku mau cinta Yesus selamanya. Ya, aku memang belum. Kadang enggak ada masalah itu sing gede di pikiranku. Sehingga lihat itu tuh kayak molak-malik pindang. Molak-malik. Nek ditanya, kenapa kamu molak-malik? Bantale kepanasan, padahal hati ini sing panas. Ya kan? Jadi mari kita belajar untuk memahami arti dari kebenaran Tuhan, supaya saudara tidak hanya sebagai pendengar, tapi saudara mempraktekkan hidup saudara dengan lebih sungguh-sungguh. Amin. Saya juga belajar saudara, walaupun saya seperti ini, saya juga belajar. Pernah nangis? Ya pernah, sering malah. Jadi mari kita mengimaninya bahwa Tuhan itu berkuasa atas hidup kita. Jadi kita tidak boleh mati suri. Nah sekarang saya tadi kan berbicara tentang hidup, itu hidup ya. Sekarang kita bicara tentang mati suri, seperti apa? Ada satu keluarga, saudara, itu di luar, pokoknya di luar jangkauan, bisa luar pulau lah kasarannya. Dia ini hidup bahagia, dari anak kecil semuanya 5 sampai gede-gede hidup bahagia. Akhirnya mereka pecah karena anaknya di luar negeri, tidak apa-apa, tinggal suami istri itu. Dia buka toko.
Terus suatu hari tokonya sepi, ya. Terus si istri bilang sama Tuhan, pokoknya doa. Habis saya berdoa, si suami itu mungkin karena kesel ya, otaknya mikir ini wanginya harus selesai gini bulan ini apa, ambil minum, bentak gitu. Nah istrinya tersinggung, berapa tahun kamu menikah sampai aku, kamu bentak-bentak, cik nemen nih orang ini. Nah itu disimpan di hati, loro hati ya salah, sakit hati. Dia minum, ambil ngomel, dasar, kamu udah tak wangi nggak iso lah maju. Dia taruh. Dan akhirnya dengan seiringnya waktu dia selalu begitu saja, omongannya selalu gitu. Lek aku sing wangi, ndak saya yang bantu pasti ndak akan laku. Suatu hari mamanya sakit, orang tuanya sakit si perempuan nih, ya. Terus akhirnya dia pergi, Pak, aku mau pergi, sakarepmu. Omongannya sudah enak, pokoknya saya kayak bukan kayak cucuk-cucukan burung, penuh kasih perhatian, enggak. Terus kayak enggak ada orang dunia bilang cuman rokok. Saya mudah tersinggung, emosi tingkat tinggi, jadi tidak karu-karuan. Akhirnya di dunia sini, situ, pokoknya tidak karu-karuan. Nah, aku pergi dulu. Ya, biasanya, ojo lama-lama loh ya, biasanya gitu. Ini gak nyambung. Jadi sakar-karmu minggat tol iso gitu. Akhirnya pergi. Nah, batasin nubyono. Ingatlah, kalau kamu tidak menasehati, dan orang ini berkata kasar, suaminya berkata kasar terus, kamu tidak menasehati, dia pasti jatuh dalam dosa. Betul enggak? Dia pasti itu berdosa. Sedangkan dia kayaknya benar, tetapi di dalam hukum Tuhan di Yeskiel ini, kalau kamu tidak memberi nasihat, berarti saya lihat di dalam roh ya saya, dia punya dosa umpama ini 150-50. Mau? Nggak mau dong. Jadi kamu mesti harus nerangkan, Pak, jangan kayak gitu. Ojo ngerayu. Nah, kemarin cuma gini, ngerayu gitu modelmu. Tukaran rame. Kamu jadi tuh ngambil aku tukaran rame. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Bentet toh, jadi kayak anjing sama kucing gitu. Dan selesai. Tuhan berkata kalau terus gitu hukumnya masing-masing. Jadi marilah kita menyelesaikan. Karena kata-kata gara-gara aku kamu tidak akan bisa. Ini gara-gara aku makanya semua toko rame. Benar, dia pergi tidak ada satu pun yang pembeli. Jadi hampir bangkrut itu. Karena 1 bulan nih kan ngutangnya sebanyak tidak karuan. Akhirnya dia tipu saya. Ini Bu Titi ya, dulu dia ngomong, Bu Titi ya, bisa datang ke sini, ngurapin. Sekarang Bu Titi ya, saya siapa ini ya? Aku juga, saya kan banyak, ya lupa sama saya. Duh ya, minta maaf ya, karena saya juga tidak tahu. Ini saya tempat saya di sini. Gimana Bu, saya ini Bu, kayak orang mau putus asa tuh. Loh, ada apa tadi? Tak pikir ada apa, ternyata dia toko ini sepi Bu, duit 1.000 aja tidak ada. Sudah mati saya. Ya udah, sekarang kita doa aja. Doa juga tidak ditemukan apa-apa. Begitu puasa, dengar ya, kalau kamu puasa dunia roh atau apapun jangan mengeluh. Karena kamu punya tugas yang mulia. Amin. Jadi tidak boleh ngeluh. Aku sudah tahun coba. Tidak peduli puluhan tahun pun Tuhan bilang kamu tak pilih masuk dunia roh. Ya udah, kita jalani. Kalau enggak mesti merotol dewe. Dan saya juga tidak berhak untuk memberhentikan. Nah akhirnya sudah dia udah tidak kuat saja. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Hari yang ketiga Tuhan tunjukin, kok aneh ya, langit ini tembok ini tak bilang langit kok banyak kata-kata yang gak karena aku gak bisa maju tuh terus gitu, terus putar-putar kayak kaset berputar. Terus saya bilang, Tuhan itu suara apa ya? Dibuka kronologinya. Oh ternyata istrinya yang suka kayak gitu. Tapi saya tidak mungkin ngomong sama suaminya begitu dong. Nanti saya tukaran.
karena ini mesti ngedep aja, puji Tuhan iso sak menit, ini belum sak menit sebalang-balangan. Tuhan saya tunjukin, hanya segini, Tuhan hikmat marifat yang datang dari surga menyertai saya. Ada nomor telepon istrinya? Ada, pokoknya lemes dah. Dikasih itu, saya telepon dia. Pulang, saya bilang gitu. Loh, kenapa? Pulang, segera pulang. Karena ini sudah tidak baik. Kenapa? Nanti saya terangkan. Harus berdua. Takut nanti ngomong ini, sini ngomong A, sini ngomong B, harus rame lagi. Tuhan bilang suruh berdua. Hanya berdua, kita dengerin. Dia dengerin, maaf, kita bilangin bahwa harus ada perpasan. Karena ada kutuk. Jadi saudara, yang namanya mati suri itu seperti itu. Hambar. Dalam keluarga hambar, keuangan hambar, semua hambar. Sehingga tidak ada sesuatu kebahagiaan. Yang ada adalah keluhan. Akhirnya lama-lama sakitnya metu kabeh, keluar kabeh. Sing jantung, sing apa, itu terjadi. Karena iblis mau tubuh kita hancur juga. Terus apalagi imannya supaya tidak percaya dengan Tuhan. Paham saudara? Jadi mari sekarang kita bentuk hidup kita itu jangan sampai mati suri. Amin. Amin. Ada lagi. Satu ketika, ini sudah selesai, sudah dilepasin, selesai. Mereka hidup bahagia. Akhirnya mereka tokonya didoain, diucapkan syukur berapapun. Hanya bisa semuanya terselesaikan dengan jangka yang panjang. Terus satu ketika saya ini lagi berjalan, ya, berjalan. Dengan berjalan itu kaki saya itu seperti berhenti di satu tempat, itu toko. Tapi saya bingung gitu. Tak lihat toko ini rame sekali, rame. Tahu ya rame ya? Jadi berjubel-jubel. Kenapa ya? Kok kakiku dipaku di sini sama Tuhan? Nah, saat saudara itu menerima sesuatu panggilan dari Tuhan itu dengan macam-macam. Saat saudara cuci-cuci, kenapa ya baju ini kok jatuh terus di bawah? Berarti ada sesuatu. Paham sudah? Jadi kalau ada sesuatu yang aneh, itu berarti Tuhan bicara di tengah-tengah kita. Dan kita tidak sok suci. Tuhan baju ini kena apa? Ternyata di dalamnya ada lintai. Jadi orang jadi bisa males. Loh, ya Bu Titik tahu, nggak perlu tahu roh apa, pokoknya di doa minum ya jatuh pecah perang gitu. Wah, ini alamat, nggak boleh itu sih. Jatuh ya di doa Tuhan, ini ada pelambang apa ya ini, nggak perlu. Tuhan ini pecah, maaf ya Tuhan, mungkin saya lalai merucut jatuh, licin itu, karena kena sabun atau ya apa. Gak usah bertele-tele doa tuh, bertele-tele itu. Oh menurut Tuhan karena ini tadi kan kena sabun tanganku ya. Terus itu cerita saudara. Jadi itu bertele-tele, Tuhan tidak mau. Tuhan hanya bilang, kamu berdoa sesuai dengan hatimu, kuat ungkap oh itu pecah gelasnya sudah titik. Tuhan nanti akan bicara di tengah-tengah hidup. Nanti ditunjukin sesuatu. Kalau kalian peka, yang tumahabia olehim, Tuhan mau kamu pegang. Jadi jangan seperti orang biasa-biasa duduk diem manis kayak anak sekolah minggu pulang dan gitu. Bila itu katanya tidak boleh tukar nanti Senin sama Tante Titik gitu. Bukan Tuhan. Karena kan saya selalu bilang, siapa ayo hari ini yang bertengkar, hacung dia anak kecil kan ngaku. Ayo maju sini. Kenapa? Kapok kamu nanti gitu sih. Nanti tak bilang lu sama Tante Titik yang dulu menikah, belum menikah, bilangnya kan Tante Titik nanti tak bilang nanti biar dihakimi. Nah, mana tahu, bukan itu yang dimaksud adalah saudara membuka hati saudara untuk menerima kenyataan hidup ini dan saudara akan mensyukuri apapun yang terjadi. Kita tidak perlu menyalahkan hamba ini, menyalahkan si B, si C, gak ada hubungannya saudara. Karena itu pribadi. Nah, apa si nama? Setiap manusia pribadi itu tanggungan masing-masing. Jadi saya tidak bisa nyalano istrimu, nyalano suami, nyalano mantu, anak, cucu, tidak bisa. Itu urusan. Kalau namanya mati suri, yaitu tadi semuanya tidak pas semua.
Nah akhirnya toko itu kan rame kan, hanya saya berhenti. Terus saya bilang gini, Tuhan, nah harusnya tanya kan gitu, Tuhan, kenapa saya kok dipaku di sini? Maksudnya kayak saya tidak bisa berjalan, berhenti. Di dalam hati saya, ada doa, aku lu gak kenal orang itu kan. Kayak koyo opo gak tahu, wong ketutupan orang-orang jubel-jubel. Tuhan bilang, apa kamu perlu lihat mukanya orang sih baru berdoa? Enggak sih Tuhan. Ya terus, ya udah saya mau doa. Kepaksa kah? Enggak. Percaya, wong aku hamba. Begitu sudah. Jadi kalau saudara itu sudah didoano, oh ya aku hamba kok. Ya udah ikuti Tuhan aja. Harusnya begitu. Nah ini karena saya juga tidak kenal kan, jadi juga ya sudahlah, ya saya hamba lewati aja satu kali, ya toh. Terus besoknya lagi kapan? Tidak tahu, seminggu entah satu lupa. Pokoknya saya lewat situ lagi, berhenti lagi di situ. Doa lagi sampai 3 kali lah, tidak 4 kali. Terus saya bingung. Hari yang ketiga, jadi itu hari-hari lain aja. Loh, kepala orang itu bukan kepala orang, saudara. Ular, terus ada yang kayak rusa, kayak kera. Loh saya jadi bingung, ini apa ya Tuhan? Bingung tuh saya. Akhirnya saya terdorong hatinya, saya pura-pura beli, maksudnya saya masukin aja di situ. Begitu saya masuk, saya beli ini, mama saya beli beras. Waktu saya ngeliat beras namanya, begitu diceduk, dimasukkan di plastik, saya bengong. Kok berasnya jadi kok belantung, semua. Jadi itu bukan beras, itu belantung. Mateng. Berarti saya makan belantung ini nanti. Tuhan, tolong Tuhan, apa yang saya lakukan? Tidak apa-apa, ambillah ini. Ya udah. Terus belantung, untuk saya itu juga tidak suka ya belantung-belantung. Jadi ya tak cekiting gitu sudah. Terus uangnya tak kasih ya toh? Kan kembali. Begitu kembali, loh, ini uang loh saudara, dikembalikan ke saya itu daun. Loh saya bingung, ini daun ini apa nih? Ya sudah, dengan darah Tuhan Yesus hilang. Terus saya tidak bisa nuntut, uangnya hilang. Ya aneh nanti saudara. Ya udah, saya ambil beras. Bingung saya naruh ini piye? Dimasukkan nanti merambat di tempat tidur, dimasukin merambat di tempat meja makan. Bingung saya. Nah itu, ketika kita punya masalah, beban itu mau bawa terus. Ini apa nih? Belum selesai ini juga belum selesai. Ini apa? Sama seperti itu saja. Harusnya saudara duduk tenang, tanya sama Tuhan, Tuhan ini diapa-no berhasil kan gitu. Tuhan ini masalah nih ya apa, tak serano. Tuhan tidak jawab, ya sudah ucapkan syukur. Nah Tuhan tidak jawab, saya mengucapkan syukur. Nah saudara tahu, terus adik saya lari-lari dari pulang sekolah, Ciden, berhasil di sini ditemu sampai tasnya dibuat bus tuh untuk mana-mana. Saya bisa bayang, no, belantung itu berjalan enggak? Berjalan enggak? Jalan. Loh, bus mau emosi tingkat tinggi karena saya Cide kan saya berapa mau kamu. Tuhan bilang, sudah, jangan kamu balas dengan hal yang tidak baik. Ingat, ada pepatah kata seperti perempuan yang istri yang di tempat luar pulau itu. Oh iya ya, tidak boleh bawa hal-hal yang tidak baik di mulut kita. Biasa nakal, tidak boleh. Diam ya. Ya sudah, hati-hati lain kali ya. Bisa gitu saja. Sayangnya saya rotok derdek, sampai mata saya ngeliat belantung di situ. Begitu tak lihat, kok beras jadi beras. Saya bingung. Kok mana belantungnya tadi? Tak tahu, masuk lagi di plastik. Kira-kira bisa masak enggak? Mau masak beras itu? Bisa enggak? Ya kebayang-bayang belantung ulet kan gitu loh. Jadi berasnya tak wasi. Ini piye Tuhan? Enaknya beli lagi aja ya. Ini perutku kruk-kruk. Adik-adik juga kruk-kruk gitu. Ketika saya mau berangkat, pintu di depan tuh tiba-tiba jeglek ke kancing. Liwat jendela takut jatuh. Jadi saya bingung. Ini apa ya? Terus saya nah itu
Ketika kita kebingungan, bener sungguh terjadi di depan kita, pintu jegat dewek, mau naik tempat ya jendela juga terlalu tinggi, so takut jatuh. Itu kan hal-hal yang seperti kita alami, kan? Mau begini, takut begitu, mau itu begitu. Itulah hidup kita. Kalau kita teruskan, kita akan jadi apa? Mati suri. Tapi saya bilang, Tuhan ajari saya untuk mengenal Engkau. Ya sudah, duduk akhirnya saya pasrah. Udah tak rangkul, mau saya jadi beras, tapi ya enggak mau makan. Tak rangkul gini, Tuhan, wis tak serano. Memang ini suruh adang, suruh nanak ini, enggak apa-apa. Tuhan sudah ubah. Wong air aja yang pahit itu dirubah menjadi air tawar. Betul enggak? 2 ikan dan 5 ketur roti aja sisa 12 keranjang. Saya bilang gitu. Saya imani itu. Tidak lama kemudian adik saya bilang, aku lapar, gitu. Yang satu nih, aku lapar. Wes mau piye lagi? Ya udah. Ya dalam nama Tuhan, doa. Beras tak doa terus sampai jadi mateng, tak doa sampai tak pelili terus. Ada satu keluar gitu. Tapi Tuhan berbisik pada saya, hambaku. Tuhan cuma ngomong hamba tuh, aku ini orang biasa. Itu dari dulu saya dibilang hambaku. Ya tapi jangan bilang hamba, Tuhan, aku tidak layak, aku tidak bisa apa-apa. Hambaku, kamu ragu ya? Enggak ragu. Lah kenapa nasi mbok pelili terus? Mbok liati mendeleng itu anak adikmu udah menteleng, tak liatin satu-satu, tak suapin. Kamu tidak percaya Tuhan. Ya udah, jangan mati suri ya. Ya siap. Udah, dalam lulus ulang ada. Habis sudah sampai besok paginya lebih tidak ada satupun plankton yang ada. Akhirnya semalam saya tidur, saya mikir, kok bisa ya plankton kok bisa jadi beras? Loh, lah aneh itu saudara. Kadang kita diberkati, kok saya dulu aku diberkati sekarang tidak bisa. Loh, itu kan jadi keanehan buat kita. Seharusnya kita menyadari bahwa Tuhan itu berkuasa atas hidup kita. Apapun yang terjadi kita harus mengucapkan syukur. Ketika saya mendapat ulangan 000, saya sudah belajar 000 tuh, hanya saya disetrap. Saya juga bilang, Tuhan, kenapa saya kok digini no? Tapi ketika Tuhan bicara, itu hakku. Kamu kuizinkan ke situ supaya orang yang menjiplak. Ternyata di deretan saya itu semua sakit itu jiplak habis. Dari saya ini dibuat contoh, kalau kamu biji 0 atau jiplak, kamu akan berdiri seperti titik ini. Jadi saya menjadi tontonan, kayak dipermalukan. Tapi saya nangis sama Tuhan, saya sudah belajar sungguh-sungguh, tapi kenapa kok tidak bisa, Tuhan gini. Kalau sekarang kan bisa bilang mengalir, tapi saya kan tidak ngerti, tidak peka. Nah itu saya tidak peka. Kalau tidak peka, akhirnya mati suri. Hidupnya tidak ada berkat. Jadi kita harus peka. Hanya saya bilang, ya sudah Tuhan. Nah itu, ya sudah Tuhan. Sudah Mimi berserah. Kan di rumah Mimi. Dah saya sudah ngafal, sudah tidak pusing. Saya tidak molak-malik kok pindang tadi. Saya tidur, pulas, saya pagi, kayak bangun. Ya, ayo. Sikat gigi, kayak ada yang bangun ya, kayak ada yang bilangin sikat gigi, terus saya gitu baca lagi itu ulangannya, tak bacain. Terus mama sampai kaget, dengarin kamu pagi jam 5 saya bangun. Iya ma, bangun dewek, padahal Tuhan yang bangun. Saya selesai, terus hari itu ulangan. Loh saya ini bisa cepet nomor 1, malah didarani, kamu pasti jiplak. Maju, nah, tahu kan saksian saya nomor 1, 2, 3 semua ngisi saya 100. Inilah saya. Berarti saudara, untuk masuk ke goal 100 ya, kamu harus berjuang dengan cucuran keringat, air mata. Ya bisa sampai tidur, sampai di kamar mandi, terus pikirannya di situ. Tapi berserah, tidak menuntut. Itu artinya. Jadi kalau sudah punya masalah, punya beban berat, mari kita belajar. Memang secara logika kita kadang jengkel, bisa marah.
bisa emosi tingkat tinggi, bisa menyesal hidup ini. Kok sampai kayak gini? Tapi sesungguhnya Tuhan itu berkarya di dalam setiap manusia. Amin. Bukaan hatimu, bukaan hidupmu, bukaan langkahmu, supaya saudara selangkah demi selangkah bisa dikenal oleh Tuhan. Amin. Tuhan nak berkuasa, sering gitu sah. Ayo doa. Untuk apa? Ya doa supaya Tuhan memberkati, beri kesehatan. Kan Tuhan tahu. Ya memang Tuhan Maha tahu. Tapi kalau kamu tidak mau ungkap, no, itu beda sah. Kalau seperti seorang papa, mama, dan anak, anaknya gak pernah ngomong apa-apa. Sama dengan anak yang sering ngomong, "Pak, ini ku sakit itu, Pak, aku ini sobek." Kira-kira perhatian mana? Perhatian orang yang anak yang suka mengeluh, bukan mengeluh, mengungkapkan isi hatinya. Berarti anak ini memperhatikan dan dia nurut. Itu yang membuat sukacita orang tua. Sama, Tuhan pun juga demikian. Tuhan ingin supaya anak-anaknya itu mengenal dia, papahnya, orang tua kita. Tapi kita tidak mau berkomunikasi, gimana caranya? Gak ngerti kita jalannya. Kita harus mengenal. Kalau kita tidak mengenal, kita tidak tahu jalan alurnya kemana. Padahal semua itu ada jalan solusinya. Sekarang tinggal bagaimana kita menjalaninya. Proses ini tidak mudah, tapi kalau kita buka ya sudahlah, terserah. Nah, saya lanjutin. Akhirnya lewat situ, kok enggak dipaku? Maksudnya kok enggak jalan terus gitu? Maksudnya enggak diberhentikan. Terus akhirnya, loh, kok aku pengen beli beras lagi? Loh, jangan aku kayak belantung luwih gede-gede lagi. Ular sing sak gini-gini tuh. Waduh Tuhan, wes Tuhan, dah kapok-kapok tobat kayak Ayub. Aku enggak mau kayak Ayub, saya gitu. Udah aku enggak mau Tuhan. Saya cukup sekali tuh ular belantung tuh mengingatkan saya tuh jijik sama itu. Tapi tetap kaki saya melangkah ke situ. Beli apa? Non. Bingung. Oh, enggak ada persiapan. Kok bingung? Pada waktu itu saudara kan lihat itu ada kotak, dalamnya kongguan, sebelah sana dalamnya apa, kecap apa tuh. Nah lihat, aneh kok ada senjaga satu-satu tuh. Ada ular, semua banyak roh. Aneh ya. Misalnya saya gini, apa ya nak ya, beli apa ya? Loh kamu mau beli apa sih? Begitu malah diamuk gitu. Ya wis sembarang mas, gula ya kena. Loh, mungkin dia mungkin gini, beliau gak ngerti kan gitu. Tapi saya bingung karena Tuhan suruh belok situ, tapi saya tidak persiapan gitu. Jadi akhirnya saya sudah gula, selesai gula ditimbang mikir, ini lebih kecil-kecil dari belantungnya, lebih cilik lagi, matang semua. Terus Tuhan berisi. Nah, apa kamu juga tidak percaya? Percaya kok Tuhan. Ya sudah, jangan mikirin enggak. Ya udah, itu sudah. Jadi kalau dalam perjalanan hidup kita tuh mikirnya kita tuh double karena masalah kita tidak selesai. Itu namanya mati suri. Tapi kalau hidup, ya sudah tak serana, sudah mengalir. Semua berserah. Kalau ketika kita berserah, Tuhan yang bertindak. Benar. Maka itu mari kita belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, kalau kita lagi diuji ya, namanya diuji. Dulu sekolah saya di gereja gini, ada doa pagi pukul 4. Loh, saya sekolah gitu. Diatur ya, Ti. Rumah saya jauh. Bisa, Tuhan pasti tolong kamu. Tapi sepeda saya kempot. Ya, pasti Tuhan banyak cara. Jawab terus sudah. Hanya saya jalan dulu. Nandung itu apa? Kerikil tendang. Ini maksudnya gitu saya. Karena memang betul-betul kempot gitu loh. Terus kita minta uang, papa pergi, semua pergi. Terus aku minta uang bisa apa? Terus duduk akhirnya. Batu tak sawat-sawat. Tapi enggak ngutuk. Kamu kan enggak boleh loh. Saudara enggak bersembarang di tempat orang, tempat buang sesuatu sama kata kutuk yang enggak baik. Itu mata tak lempar-lempar. Pada waktu dilempar ini, Tuhan bilang, kamu sudah jenuh? Enggak. Bisa enggak kamu menenangkan hati Bapakku? Caranya Tuhan.
besok toh jam 4, ya wis tak jalan kaki. Saya bilang gitu, bagus. Tapi sekarang ini senang enggak? Bisa enggak kamu menyenangkan hati bapakku? Enggak tahu caranya, karena ban ini kempot. Sudah, tenang aja katanya. Ayo senang no hati nih. Saya pikir, apa ya sing iso seneng hati Allah? Wis Tuhan, wis Tuhan tak serahno. Ketika sudah bilang serah betul, Tuhan buka jalan. Tiba-tiba ada burung perenjak. Tahu burung perenjak? Kecil, warnanya warna-warni, jentit gitu ya ekornya. Jadi kok ngece saya. Selamat pagi, itu ditret. Kamu enggak tahu ya cetret itu. Saya ini sudah 1 hari selalu memuji-muji Tuhan, cetret itu. Akhirnya saya bilang, mana ya perenjak ini kok kayak ngece gitu ya. Hei burung, jangan ngece, lu bilang gitu. Tambah deh. Begitu. Jadi mukanya tambah. Seakan-akan dia itu bilangin saya, kamu tuh dibilangin kok kamu enggak mau ngerti-ngerti. Baru saya sadar, oh ya, saya ini ya malu ya. Perenjak segitu kecilnya bisa memuji-muji Tuhan dari pagi. Saya baru di sini piro jam koyok gak pas itu. Nah baru sadar, saya enggak mau mati suri. Saya harus ciptakan suasana surga. Amin. Nyanyi oh, nyanyi. Bukan, semua orang kira apa, kayak bengok-bengok gitu di lapangan bisa. Saya pikir aneh. Saya nyanyi, kemauin, bukan itu nyanyian saya. Hari ini harinya Tuhan, rumput tak jabuti satu-satu. Harinya saya pecah bengkok gini. Terus kok lucu ya, terus tak taruh. Saya tuh suka pasaran, masih remaja. Dia tak iket-iket hari ini. Jadi sudah jadi 5 iketan nyanyi itu tidak tahu berapa jam. Tiba-tiba ada orang, bapak-bapak pakai topi. Loh, nah kamu kok di sini sendiri? Saya nggak kenal orang ini. Wah, kamu kok pinter mengikat ini apa rumput itu? Saya tawa gitu tak. Boleh tak beli? Aku juga jualan rumput yo. Ini rumput orang di dalam hati saya. Enggak Pak, ini tadi saya pas enak nganggur. Saya bilang gitu. Saya kasih uang, enggak mau. Ya mau tuh saudara, mana ini iketan diambil katanya buat makannya binatang. Saya udah ambil sama dia, oh kamu baik ya. Kamu kenapa? Ban saya kempot. Ya sebentar ya. Dan dia manggil tukang ban, saudara. Tukang ban udah datang ke situ. Dibenak, no ini bannya sudah tipis, anu. Sudah beli yang baru. Now to say, kena api oleh Allah itu menjaga kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Begitu saya dapat ban baru, saya nangis, saudara. Saya bilang sama bapak itu, terima kasih Pak. Saya tahu pasti Tuhan yang kirim. Terima kasih ya Pak. Oh aku juga senang sama rumput. How much is it? Kenapa dia senang? Saya tahu rahasianya. Kenapa? Karena aneh itu diikat tuh? Bukan. Karena setiap kali kita memuji-muji Tuhan, apa yang kita nyanyikan, ini bergema dan itu bersinar. Apalagi tangan saya megang rumput itu satu-satu, berarti rumput itu penuh dengan berkah. Kenapa Bapak itu senang? Karena ada satu kebahagiaan yang meluap-luap. Jadi kalau kita penuh dengan kemuliaan Tuhan itu, orang itu bisa mentransfer. Kita ini bisa mentransfer terang itu pada orang itu. Sehingga kita merasa senang, bukan jatuh cinta, Ustaz. Senang, itu senang ya aku. Intinya kayak gitu. Ya, itulah firman Tuhan. Kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu ya dan aman.